Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anakku sekalian yang Ustaz sayangi dan Ustaz cintai, mari kita awali hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan buat anak-anakku semua. Pada kesempatan pagi ini, saya akan bercerita tentang hikmah sebuah pensil. Hikmah sebuah pensil. Seorang anak bertanya kepada neneknya yang sedang menulis sebuah surat. Nenek lagi apa? Nenek lagi menulis tentang pengalaman kita ya? Atau tentang aku? Mendengar pertanyaan si cucu, sang nenek berhenti menulis dan berkata kepada cucunya, "Cu, sebenarnya nenek sedang menulis tentang kamu, tapi ada yang lebih penting dari tulisannya, yaitu pensil. Pensil yang sedang nenek pakai. Nenek harap kamu bakal seperti pensil ini ketika kamu besar nanti," ujar si nenek. Mendengar jawaban ini, si anak kemudian melihat pensilnya dan bertanya kepada si nenek. Ketika dia melihat, tidak ada yang istimewa dari pensil yang nenek pakai. Biasa aja, pensil ya gitu, pensil. "Tapi nek, sepertinya pensil itu sama saja dengan pensil yang lainnya," kata si cucu. Si nenek kemudian menjawab, "Itu semua tergantung bagaimana kamu melihat pensil ini. Pensil ini mempunyai 5 kualitas yang bisa membuatmu selalu tenang dalam menjalani hidup. Kalau kamu selalu memegang prinsip-prinsip itu di dalam hidup ini." Si nenek kemudian menjelaskan 5 kualitas dari sebuah pensil. Yang pertama, pensil mengingatkan kamu kalau kamu bisa berbuat hal-hal yang hebat dalam hidup ini. Layaknya sebuah pensil, ketika menulis, kamu jangan pernah lupa kalau ada tangan yang selalu membimbing langkah kamu dalam hidup ini. Kita menyebutnya Allah. Allah akan selalu membimbing kita menurut kehendak-Nya. Pensil dituntun oleh tangan. Oke, jadikan penuntun kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam proses menulis, nenek kadang beberapa kali harus berhenti dan menggunakan rautan untuk menajamkan kembali pensil nenek. Rautan ini pasti akan membuat si pensil menderita, tajam diraut. Tapi setelah proses meraut, si pensil akan mendapat ketajamannya kembali. Begitu juga dengan kamu. Dalam hidup ini, kamu harus berani menerima penderitaan, kesusahan dalam kamu belajar. Ya, karena penderitaan susahlah yang akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Bersabarlah dalam menikmati ujian dari Allah. Yang ketiga, pensil selalu memberikan kita kesempatan untuk mempergunakan penghapus, untuk memperbaiki kata-kata yang salah. Oleh karena itu, memperbaiki kesalahan kita dalam hidup ini
bukanlah hal yang jelek. Itu bisa membantu kita untuk tetap berada pada jalan yang benar. Penghapus selalu membenarkan kata-kata kita dengan menghapus tulisan-tulisan yang salah. Dan kita juga harus mendengar nasihat orang lain, nasihat orang tua kita, nasihat kakak kita, nasihat siapapun itu, nasihat guru kita. Apabila kita salah dan segera introspeksi diri. Dan yang keempat, bagian yang paling penting dari sebuah pensil bukanlah bagian luar, melainkan arang yang ada di dalam sebuah pensil. Oleh sebab itu, selalu hati-hati dan menyadari hal-hal di dalam dirimu. Dalam hal ini yang ada dalam diri kita adalah hati dan nafsu, akal dan pikiran, dan semuanya berasal dari dalam diri kita. Harus selalu kita kendalikan. Yang kelima, sebuah pensil selalu meninggalkan tanda atau garisan. Seperti juga kamu harus sadar kalau apapun yang kamu perbuat dalam hidup ini akan meninggalkan kesan. Oleh karena itu, selalulah hati-hati dan sadar terhadap semua tindakan. Kita pun demikian. Apa yang kita perbuat akan meninggalkan goresan baik atau buruk yang nantinya akan dihisab oleh Allah SWT. Maka berhati-hatilah akan setiap goresan yang kita buat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.